Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Di belakang saya udah ada rumah kompak, punya luas 48 meter, tapi masih ada taman di dalam. Langsung aja kita lihat sama-sama yuk. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada dukanya, banyak senangnya. Bersama tetangga online. Assalamualaikum, Mbak Nungki, Mas Abi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang di rumah kami. Oke tetangga, sekarang kita lagi ada di rumahnya Mbak Nungki dan Mas Abi, dan kita mau home tourin rumah kompaknya nih. Siap. Mas Abi, ini rumah kompak dari depan kelihatan mirip ya sama sebelah-sebelahnya. Iya, satu tema semuanya. Oh, Satu tema, berarti betul. masih bawaan kalau Masih bawaan. fasadnya. Masih bawaan, betul. Nah, kalau dalamnya nanti udah ada yang direnovasi kan? Ada ya? ubahan, betul. Ah, mantap. Kalau dari depan apa aja nih yang diubah dari rumah ini nih? Kalau di depan sih kita cuma nambah-nambah kayak bangku saja. Sama ini rak-rak paling udah nggak ada lagi ubahan. Sama tutup ini paling tutup untuk Meteran. betul. Oh, sama ini deh tambahan ini. Oh, tambah kanopi? Iya, kanopi. Oh, baik. Di sini karena masih rumah klaster ya, mungkin belum boleh diubah nih untuk Betul. bagian fasad. Itu udah pengetahuan umum lah ya. Iya. Nah, kalau dari tema sendiri nanti kita akan bahas di dalamnya. Boleh. Kalau dari luasan, punya luas berapa ini bangunan dan tanahnya kira-kira? Total itu 74. Kalau bangunan sekarang di 48. Oh, emang sebelumnya berapa? Sebelumnya di 36. Oh, baik, baik. Di depan sini dia pakai kanopi apa nih, Mas Abi? Aku pakai Alderon biar nggak berisik kalau hujan kan ya. Oh, yang 2 lapis ya? Dua lapis, betul. Ah, ya kalau rangkanya pakai Rangkanya hollow biasa, hollow. rangka holo ya. Ini lumayan agak besar rangkanya, jadi lebih kokoh tetangga. Betul. Dan di finishing warna hitam. Nah, kalau depan sini kayak kamprotan nih, Iya. dinding. Dan ini kamprotan. Ini semua rata begini semua. Emang temanya. Oke, ini kayak ada ini kayak Bali gitu ceritanya. Nah kan namanya emang Bali-Balian ya. Bali-Balinya di sini emang namanya. Oke, kalau lantai kira-kira pakai apa nih, Mas Abi? Ini juga semua bawaan kayaknya keramik aja sih ini. Keramik Mas. ya? Iya. Keramik motif aja. batu gitu. Motif batu benar. Nah, kalau jendela ini bawaan apa? Bawaan juga. Bawaan juga nih? Jendela bawaan juga. Oke, dan di sini saya lihat ada kayak ada besi ini buat apa? Oh tadinya sebelum ada ini buat ngunci motor, sepeda gitu. Aku buat ngiket-ngiket apa rantai gitu. Oke, kirain buat ngikat kuda. Nanti kali kalau punya kuda. Oke, di sini dimanfaatin untuk carport ya. Terasnya langsung nyambung dengan carport, jadi bisa naruh mobil dan juga motor sekaligus sepeda mungkin masih bisa. Betul. Buat duduk-duduk juga masih nyaman banget nih. Nah, di depan sini juga masih ada warna-warna yang diberikan nih. Kalau yang merah ini apa nih? Ini rak sepatu, Mas. Sepatu. Ini kayak model hidran gitu ya? Betul, emang kita awalnya mau cari hidran bekas. Oh, kenapa nggak jadi? Pricey ternyata. Tapi murah ini jadinya ini Oke, aja deh. jadi masih ada pertimbangan budget. Betul, masih ada banget. Oke, Masih ada banget. termasuk yang di dalamnya. Masuk yang dalam. Nanti kita ngobrol soal itu di dalam ya. Boleh, boleh. Kalau Mas. dari sini ada yang diubah atau ditambahin? Ini aja sih paling pintu teralis aku tambahin. Oh, jadi ada 2 pintu nih? Iya, betul. Oh, pintu lapis 1 dan lapis 2. Lapis 2. Lapis satunya pakai apa nih? Ini pakai hollow juga, ininya pakai Apa sih namanya? Expanda tuh ya. Expanded betul. metal. Expanded metal ya. Sama di baliknya kasa nyamuk ya? Kasa nyamuk, betul. Oh, Ininya pakai plat besi biasa. Oh, ternyata selain pintu, di sana ada penutup apa itu? Penutup apa? Meteran ya sebutannya. Oh iya, meteran listrik. Meteran listrik, iya. Kenapa di kerangkeng ini takut ada yang ngambil? Bukan sih, lebih biar kelihatan enak aja dilihatnya gitu. Oh, biar sesuai tema ya? Iya, betul. Menarik. Nah, jadi nggak langsung kelihatan polosan gitu. Oke, di sini pakai dindingnya pakai bata tempel. Nah, sekarang saya penasaran dalamnya nih. Oke, langsung aja kita masuk. Oke. Silakan masuk, Mas. Assalamualaikum, Mbak Nungki. Waalaikumsalam. Kalau bagian dalam rumah kita ngobrol sama Mbak Nungki ya. Halo. Begitu masuk, langsung kelihatan rumahnya kompak ya. Iya, begini, minimalis. Minimalis mini budget. Oh, berarti termasuk ada pertimbangan budget juga di sini. Betul. Nah, sebelum kita ke budget, kita mau nanya-nanya dulu. Boleh, Di balik pintu utama ini kita langsung ketemu area apa nih? Ini area, mungkin area hobi suami kali ya. Jadi
suamiku kan suka musik gitu, jadi dia sering bikin lagu ataupun ya jamming aja gitu, dan juga sering beberapa kali live di sini, di area sini. Jadi kita taruh kenapa di luar, pertama kita milih juga piano yang compact dan juga kayak cocok deh sama dekorasi gitu ya. Jadinya kita udah taruh aja di depan sekaligus jadi dekorasi. Nah, kalau dari sisi dekoratif ini, dekorasi, apa yang dilakukan di bagian dalam rumah ini? Secara bangunan ini nggak ada penambahan di area sini, tapi paling kita ngecat aja dindingnya. Itu kita cat pakai cat tekstur dan tetap milih warna putih. Kenapa? Karena kita mikir tuh ini kan barang-barang udah berwarna-warni nih, gitu. Jadi kita tetap milih warna putih, tapi pengen ambience lain kita pakai cat tekstur putih. Oke. Gitu. Lebih variatif dan lebih ekspresif di Iya, sini. kalau kena cahaya dia bagus gitu. Bagus ya. Jadi cat tekstur ini bisa dimanfaatkan di bidang-bidang datar yang mungkin kalian nggak terlalu mau banyak ngisi ya. Artinya cenderung polos tapi dilihatnya tuh nggak bosenin. Pakailah cat tekstur seperti ini. Berarti sekarang kita ada di ruangan apa ini? Ini ruang macam-macam sih, ruang nonton, ruang kumpul, ruang kadang anakku main juga di sini gitu, suami juga di sini gitu. Jadi ini area multifungsi lah, bisa dikatakan seperti itu. Tidur juga bisa di sini gitu kalau kita lagi pengen tidur di depan. Emang ini sofa bed? Iya, ini sofa bed, ini bisa dibuka gitu, Mas. Oke, jadi ini living room yang multifungsi ya, tetangga. Kalau lagi keadaan seperti ini fungsinya living room karena depannya langsung ke area TV. Betul. Ini semua furniture-nya udah dipilih nih berarti yang memang ukurannya mungil ya. Betul. Jadi kita ya udah pilih ini sofa aja tuh kita sebenarnya suka banget sama model ini tuh udah lama. Tapi tuh nyari yang size kecil tuh susah. Nah, akhirnya pas banget lagi nyari-nyari baru-baru ini ada nih 135 cm. Sebelumnya kursi kita tuh ukuran 170. Tapi itu terlalu besar dan makan tempat. Akhirnya inilah kita ganti ini gitu yang lebih mungil-mungil. 170 sampai sini dong ya? Iya, betul, panjang. Akhirnya udah ini 135 cm aja dan cukup kok kalau untuk berdua aja atau bertiga lah dibuka gitu. Di sini kalau ceiling bawaan atau udah ditinggiin? Kalau di sini masih bawaan, kayak cuman tingginya 3 meter. Ini plafonnya masih bawaan aja. Paling itu kita ini kotak MCB dan WiFi. Jadi WiFi kita masukin di situ, tembusin dari belakang. Baik. Berarti kalau lebar 3 meter rumah kira-kira living ini lebar berapa? Ini kurang lebih 3x3. Oh, dibagi 2 berarti ya, Ya. dengan kamar. Oke, lanjut ke area selanjutnya. Boleh, nih, Nggak? silakan, Ayo, Mas. ini pakai konsep open plan, jadi kita langsung lihat semua. Iya, nih sejauh mata dari depan nih, lurus gitu, kelihatan. Dan ini ada yang menurut saya ada yang mengganjal nih. Biasanya kan nggak ada dinding ini nih. Jadi ini kan di atasnya tingkat, jadi ini tuh kolom Mas sebenarnya. Oh, Kayak buat penyangga ya Oke. ke atas. Jadi setelah kita diskusi biar nggak terlalu bongkar banyak, ya udah tetap harus bikin ini gitu. Dan ini juga kita bikin ceilingnya lebih tinggi ya kalau nggak salah sekitar 3,5? 3 lebih deh Mas. 3,5 deh benar, 3,5. Dan karena kita dulunya itu temanya industrial gitu ya. Jadi dulu kita ya udah deh di expose aja gitu ceilingnya ini. berarti dulunya apa nih kalau tadinya renovan? Ini tanah kosong. Oh. Rumahnya itu hanya sampai sebatas ini nih, yang tadi batas ini nih. Ini? Iya, udah. Ini pintu, ini tembok, Iya. ada jendela kecil. Ini dapur yang arah luar gitu loh, kayak ya udah standar developer lah. Semi outdoor gitu berarti. Ya, ini kayak masak basah lah gitu ya. So kita mikir ya udahlah, kita mikir karena tuh renovnya kapan ya. Tapi kalau nggak sekalian kan kotor ya. Betul. Itu jadi udah deh, kita nyicil-nyicil aja. Pertama juga kita pertama kali pindah ke sini, bangun ini tuh belum ada railing, belum punya kanopi. Tapi kita udah tempatin aja gitu. Jadi cicil-cicil, bisa kita nambah kanopi, nambah dan lain-lain. Gitu sih Mas. Oke, jadi tadi saya udah bilang di depan ini renovasi, dia dari tipe 36 ya? Betul. Jadi sekarang 48. 48. Oke, ini dia perluasannya di bagian belakang sini. Yes. Nah, berarti ini dimanfaatkan sebagai? Sebagai area masak dan makan. Satu tempat di sini, dining and kitchen-nya di sini. Oke, dapur kering, dapur basah.
dapur banjir karena semua ada di sini Mas, kering basah. Gitu. Kirain di atas masih ada dapur lagi. Pegel nah kalau lapar teriak Mas. Oke, berarti ini satu dapur ya, Ya, di sini nih. betul. Oke, temanya masih industrial. Kenapa tadi ada kalimat dulunya industrial? Emang sekarang gimana? Sekarang industrial mix campur-campur kali ya, sentuhan warna aja sih biar nggak boring gitu, biar Oke. fresh aja. Karena semenjak punya anak kan juga kita barang mereka kan barang dia tuh warna-warni gitu. So kayak dia punya barang-barang kecil kayak beli-beli gini-ginian kan Iya. sayang banget kalau nggak dipajang gitu. Terus kita mikir ya udahlah apa sekalian aja dekorasi ini bisa kita juga pajang di sini gitu mainannya. Makanya sekarang lebih berwarna nih. Ya sedikit kita kasih sentuhan warna di sini, Oke. tapi tetap main colornya warna industrial. Oke, monokrom ya main colornya. Monokrom, betul. Di sini dapur dia pakai beton nih. Untuk meja dapurnya pakai beton dengan granital tuh ya. Ya, ini granitel biasa sih 60-60. Warna hitam, backsplash juga tuh pakai Ya. granital yang motif. Bata ya? gitu. Kita gabung-gabungin aja. Oke. Nggak sama. Kalau ini amalan pakai Pakai kayu. Kayu solid. kayak solid di finishing warna gelap juga yang dipadu-padan dengan besi di bagian atas. Nah, bawahnya juga penutupnya besi juga nih. Betul, Mas. Gitu. Jadi ada penjelasan atau? pertama tadi ya awalnya tema industrial, terus kedua kita mikir yang gimana ya caranya tetap bisa nutup dulu tapi yang nggak budgetnya mahal gitu. baik. Akhirnya adalah kita sempat nyari di Pinterest dan juga kayak ada nih yang bikin kayak gini masih cukup oke kok, cuman memang minusnya kelihatan aja ya dari luar gitu. Tapi ya udahlah kita pikir untuk saat ini sementara kita pakai ini tuh aman aja sih. Dan juga sirkulasi dari dalamnya kan juga nggak lembab. Betul. Fungsional ya tetangga. Tapi so far nggak masalah ya. Enggak sih, nggak masalah Mas. Kan jadi berwarna juga nih. Iya, muncul-muncul dikit lah kalau di zoom gitu kan. Jangan di zoom makanya Mas, yang di zoom ya. Paling gimana tadi? Paling memang kita kayak karena ini dia base-nya cat kan dan sering buka tutup, jadi harus sering sesekali di retouch aja sih catnya. Karena nggak kan dia kegesek terus tuh. Iya. Jadi harus sering sesekali di retouch. Benar. Kalau besi lebih cepat mengelupas ya. Iya, Cat besi. betul. Walaupun dengan cat besi. Nah, kalau di bawah tangga dimanfaatin untuk Ini kita punya 2 gudang di bawah sama di atas. Nah di bawah ini mungkin barang-barang yang kita masih sering pakai. Oke. Nah kita manfaatin area tangga ini kan nggak bisa jadi kamar mandi ya Mas, gitu kan nggak bisa nih. Jadi adalah kita bikin gudang aja, gudang kecil dalam sini. Oke. Gitu. Full segini kita bikin 1 pintu di sini. menarik ya Gitu. tuh. Sini juga masih kelihatan tuh. Iya. Isinya. Kelihatan rahasia-rahasianya. Nah, di tengahnya ada meja makan nih. Ya. Dining table. Ini pakai kayu solid juga nih. Ya betul, kayu solid Mas. Finishingnya mirip dengan itu, cuma ini lebih cerah. Iya, ini kita kalau ini beli langsung. Jadi ya udah deh yang kita cari yang mirip aja warna kayu tapi nggak terang banget tapi tetap bisa masuk deh sepertinya dengan konsep rumah kita. Oke. Menarik. Dan ini tangganya udah permanen ya. Udah pakai tangga beton sampai atas. Berarti ini dak-dakan nih sini. Dak, betul. Oh, rencana nanti mau bikin 2 lantai atau? Iya, jadi kan kita tuh waktu itu belum boleh ubah fasad depan kan, jadi baru belakang nih. Jadi terus kita di sini juga nggak bisa bangun bangunan karena ada taman kan. Ya udahlah kita bikin 1 dak di area sini aja, baru 1 area aja. Oh, berarti nanti mungkin akan bertumbuh. Perluasan rencana sih ke depan kalau udah memang dibolehkan gitu dan sudah ada budget. Itu paling penting kan itu Mas. Oke, berarti di atas gudang kita nggak usah ke atas lah ya tenaga. Yang ini aja nih langsung kelihatan nih. Di samping saya apa nih, Mbak Oke, Nuki? ini taman kecil di rumah kami. Permisi. Iya, silakan. Oh, ini mah nggak kecil kalau untuk proporsi rumahnya. Iya, Lumayan jadi besar ini. betul. Jadi kita tuh waktu itu mikir kayak gimana caranya rumah yang kecil tapi tetap punya sirkulasi yang bagus, Mas. Terus kita mikir ya memang pasti ada proses merelakan ruangan ya gitu. Akhirnya ya udahlah kita decide untuk bikin taman ini gitu ya. Memang bikin yang beton aja deh biar lebih hemat tempat dan waktu budget saat itu gitu. Jadi ya udah kita bikin bisa sekalian duduk-duduk terus taruh-taruh tanaman kecil aja sih. Banyak Gitu juga nih sih. tanamannya, Mbak. Iya, kadang suka aku rawatin sih tiap pagi ataupun apa tapi nggak terlalu sering. Oke. Di sini tamannya nyaman ya tetangga. Lumayan besar ini bisa jadi 1 kamar sebenarnya. Bener. Tapi karena dimanfaatkan jadi taman, di dalamnya jadi terasa lebih sejuk, lebih terang, juga cahaya masuk bagus. Dan di sini base-nya dia tanaman utamanya pakai apa? Di Calathea apa? Calathea, tapi ya Calathea ini kita
benci tapi cinta gitu. Kenapa? Kenapa benci itu karena cepet banget tumbuhnya, tapi plusnya adalah lumayan bikin teduh banget dan jadi kayak punya vibes tersendiri gitu, jadi kelihatan adem. Ya paling kita jadinya harus sering-sering itu aja dipangkas. Oke, seminggu sekali ada? 2 minggu lah mas. 2 minggu ya? sekali. Yang udah coklat-coklat ataupun yang itu kita pangkas. Oke, ini jadi kental banget nuansa Balinya ya kalau kita kayak begini. Menarik Tangga. Dan di sini juga masih ada yang bikin surprise nih. Alih-alih pakai dinding, di sini pakai material pintu dan partisi kaca. Tapi nanti lihatnya dari dalam aja ya. Boleh. Yuk kita lanjut mas. Oke, kita lanjut. Siap. Ada berapa kamar total? Ada 2. 2 kamar. Yang depan ini kamar apa? Ini kamar anak. Ini kamar utama, kamar kita. Oh iya. Untuk pintu-pintu nih pakai pintu solid semua ya? Ya kayak solid? sama. Ini Ini enggak ini teripak. Finishingnya mirip. Oke, kita lihat yang pertama. Boleh, silakan. Ini kamar anakku. Wah, ini Sebenarnya kamar campur playroom ya, karena anak kita masih 4 tahun, jadi dia tuh masih belum bisa tidur sendiri gitu. Oke. Jadi udah kita sediakan lebih banyak buat area bermainnya dia gitu. Nah kalau mau tidur di mana kita paling sedia kasur lipat aja. Kalau misalkan dia sewaktu mau tidur siang ataupun ada tamu bisa kita pakai gunakan Oke. gitu. Ukuran berapa ukuran kamar? Kira-kira? Ini sekitar 2,8 kali 2,8 sih. Oke. Tuh. Apa yang dilakukan di dalam sini? Ini paling Mau kita diubah? ganti lantai. Pakai apa ini? Ini pakai vinil. Oh. Vinil sama ngecat aja sih, selebihnya nggak ada yang kita ganti. Karena kenapa inspirasinya sebenarnya kita tuh lagi nyari sekolah gitu, kita ngunjungin sekolah-sekolah kan. Terus aku sekolah-sekolah tuh banyak yang vibe setnya kayak gini nih, lantainya kayak kayunya terang, ininya terang. Terus kita kayaknya bagus deh aplikasiin di rumah gitu. Ya udahlah kita aplikasiin lah di rumah. Ya harapannya anak-anak nyaman gitu, nantinya mungkin udah punya adik jadi bisa main bareng juga di sini. Gitu. Jadi kita biar nyaman di rumah aja sih mas. Oke, di sini vibe-nya lebih fun ya, lebih menyenangkan. Yes. Banyak mainan anaknya bener nih, playroom juga nih. Playroom. Dia dapat bukaan ke bagian depan tuh. Ya. Jendelanya lumayan besar. Betul. Oke. Tadi saya belum nanya lantai di area komunal pakai apa itu? Itu pakai sama mas, Vinil vinil. juga? Tapi bedanya dia vinil stiker. Kalau ini vinil yang lem. Oh. Gitu. Oke, berarti itu langsung ke keramiknya dia? Langsung keramik. Oh ya, ceritanya kenapa di vinil. Jadi kan lantai bawaan developer kan sebelah sini nih. Iya. Kita nggak bisa nyari yang sama nih. Betul. Sedangkan open plan. Itu belang mas. Oh. Kalau di foto nih atau nggak visual tuh ngeliat tuh nggak enak gitu. Nyari yang sama juga nggak ada, dan kebetulan lantainya juga nggak terlalu oke gitu. Ya udahlah, kita akhirnya kayak mengkorbankan aja. Yaudah deh kita vinil aja gitu biar satu warna di area komunal. Berhasil sih, saya nggak ngeh. Oh enggak ya. Itu tadinya belang banget. Oke. Ini standar layout ya, tapi ini juga layout paling efisien untuk rumah ukuran 36. 2 kamar, kamar 1, di tengahnya ada Kamar mandi. Kamar mandi. Boleh kita lihat. Oke, ini kamar mandinya masih bawaan developer aja sih mas. Kita cuman ganti shower aja gitu aja sih. Oke. Udah nggak ada yang banyak diganti-ganti. Oke, Sama fungsional ya. gitu. Di ujung sama ada- paling nambah wastafel aja di Oh, sebelah. no wastafel. Bawaannya nggak ada dia? Nggak ada. Jadi kita tambah wastafel aja. Biar sekalian ada di dalam. Oke, next kamar kedua sekaligus Oke. kamar utama nih. Betul, nih kamar kita, silahkan. Kamar kompak kita. Ini kamar gang senggol ya mas. Aduh, silahkan Bisa masuk. Berarti untuk luasan masih bawaan ini? Enggak, jadi sebenarnya 36 meter. Sebenarnya yang lebih besar itu kamar depan kalau defaultnya, tapi kita ubah yang lebih besar kamar ini. Sebenarnya selisihnya dikit. Di sana kan 2,8 kali 2,8. Ini 3 meter kali 2,8. Jadi agak lebih besar dikit aja. Jadi kamar tidur utamanya pindah ke bagian belakang. Betul. Jadi Direnovasi mengikuti itu tadi. jadi ukurannya aja sih yang disesuaikan. Jadi yang sana lebih kecil, yang di sininya lebih besar. Oke, jadi di sini kamar tidur utama walaupun kompak tapi tetap terasa luas ya, karena connect dengan itu tadi Betul. taman di bagian belakang itu tuh. Yang tadi kita singgung soal partisi kaca dan juga pintu kaca. Jadi ini enak banget, tinggal dibuka aja bisa langsung mengakses ke taman dan dapat feel yang luas dan hijau seperti ini. Yes. Oke, warnanya sama kayak di kamar anak nih? Ya, sama Mas. Jadi tapi ini kita buat full. Catnya kalau di sana kita bikin half aja lah biar ada tetap variasi. Oke, kalau lantai juga sama ya dengan area komunal tuh? Enggak, ini beda warna lagi kalau dilihat. Oh iya deh. beda deh. Ini kayak ini vinil yang lem.
juga gitu. Kita milih warna ini, kita cocokin lah, nyatulah warm, tetap coklat tapi beda suasana aja. Oke. Gitu, Mas. Oke. Di sini selain kamar tidur utama juga kayak ada meja kerja atau meja rias itu? Ya, ini meja karena kita meja minimalis ya, ini jadi meja apa aja. Kadang kerja juga di sini, kadang sambil dandan juga di sini gitu ya. Jadi kita multifungsikan saja di semua di sini Oke, gitu. lucu ya, transparan gitu ya. Iya, Kursi-kursinya. betul. Jadi kayak biar kelihatan lega aja sih. Nggak bulky banget kan kalau yang transparan kayak gini. Sip. Kita udah selesai nih om turnya nih. Udah. Apa ada ruangan lagi basement mungkin? Mungkin ada ya, kita masuk dulu boleh. Kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol aja yuk. Yuk, mungkin. boleh Oke, silakan. ikutin terus tangga, yuk. Oke, tetangga, masih di tempatnya Mbak Nungki dan juga Mas Abi. Kita mau nanya-nanya soal perjalanan punya rumah nih. Oke. Mungkin bisa menginspirasi tetangga online yang lagi hunting rumah atau lagi nabung buat punya rumah. Nah, waktu itu perjalanan kalian seperti apa tuh awalnya bisa punya rumah di sini nih? Kita tuh awalnya setelah nikah tinggal di rumah mamaku. Tapi di rumah mamaku itu ada dua keluarga, ada mamaku dan ayahku, ada kakakku, keluarga kakakku. Oke. Jadi kalau kita kayaknya tinggal di situ juga penuh, ramai, jadi kita coba cari rumah gitu. Nah aku tuh dari SMP, dari SMA selalu nyebut kalau punya rumah pengen di daerah ini gitu. Dari dulu tuh begitu karena untuk daerah sini tuh dari dulu udah macetnya nggak terlalu parah dibanding yang daerah lain. Yeah. Terus sama masih hijau gitu, masih enak. Yeah. Nah, akhirnya pas kita cari-cari, sebenarnya kita sempat udah booking fee ya di Perumahan lain. Terus tiba-tiba ini masuk ke sosmed, Instagram, masuk iklannya, kita buka, wah cocok nih dengan harga yang sama, dapat luasan Lebih tanah luas. lebih besar. Akhirnya adalah booking fee-nya kita ikhlasin, kita pindah ke sini gitu. Oke, buat konteks nih tetangga karena suka ada yang nanya nih, itu rumahnya daerah mana? Kita sekarang lagi syuting di wilayah Depok ya tetangga. Jadi memang masih hijau, masih nyaman sih udara dan airnya ya. Betul. Nah, waktu itu perjalanan akhirnya memutuskan untuk punya rumah sendiri, sempat booking, tapi ya karena ada yang lebih bagus direlakan. Nah, waktu itu pas pertama kali nempatin rumah ini, apa yang dilakukan? Mungkin renovasi atau apa yang dilakukan? Ya, jadi pertama kali kita pindah ke sini, sebelum pindah malah. Jadi ketika memang udah serah terima, abis itu kita paralel bangun area dapur, taman, sama ke lantai 2. Oke. Gitu, itu yang mulai dilakukan pertama karena kita berpikir daripada nempatin dulu ada renovasi kan malah lebih ribet gitu ya Mas. Akhirnya yaudah kita memutuskan untuk sampai di tahap dapur beres dulu, taman sama atas, baru deh kita pindah ke sini sambil nyicil-nyicil barang-barang dan lain-lain gitu. Karena kayak kalau nunggu pun lengkap juga semuanya juga lama gitu ya Mas. Jadi ya udahlah kita pelan-pelan aja gitu. Iya pindah sih. ke sini. Karena bangun rumah sama ngisi rumah tuh sesuatu yang berbeda ya. Benar. Termasuk beli rumah juga. Kirain beli rumah udah lengkap. Taunya isinya juga lebih lengkap Iya. lagi gitu ya. Apalagi kalau show unitnya tuh udah full Udah full furnished. furnish, kerasa tuh ya. Itu kayak menghipnotis gitu. Kayak bagus sih kalau begini gitu. Iya, sebenarnya itu buat inspirasi aja ya. Iya, Nah, rumah bener. contoh itu buat Iya, bener. gambaran suatu saat kalau misalnya kalian beli rumahnya, oh bisa diginiin, bisa diginiin. Jadi baiknya di foto aja tuh kalau emang suka. Iya, referensi ya. Nanti bisa bisa di model seperti ini gitu. Nah, pertama-tama berarti langsung renovasi dapur segala Dapur, macam betul. sampai ke itu. Abis itu ngisi. Ngisi. Nah, itu tadi ada cerita dari selera yang industrial langsung ke Oh iya. ramai gini. Transisinya di mana itu? Awalnya kita pengennya pada saat itu yang lagi rame industrial pada saat itu ya di 2021-an tuh industrial dan aku pun kan aku ada bengkel furnitur ya, maksudnya di sana juga banyak besi dan kayu stok aku, jadi kayaknya lebih gampang industrial deh. Besi juga bahannya banyak gitu kalau mau dibikin. Ya udah deh kita lihat referensi, jadilah akhirnya industrial. Tapi pada perjalanannya ada anak, terus mainan anak yang warna-warni. Terus ngeliat referensi juga udah makin banyak gitu, khususnya di Indonesia ya. Mungkin kalau luar tuh udah banyak lah ya rumah
gaya-gaya dopamin warna-warni gini. Tapi di Indonesia nih udah mulai nggak apa-apa banget nih rumah warna-warni gini. Dulu kan kayak, ih rumah warna-warni banget sih gitu, nggak umum gitu ya, tabrak-tabrak. Tapi semakin sekarang kesini nggak apa-apa juga kok. Dan kitanya juga seneng, lebih fresh juga. Mungkin ada kalau orang tuh ngeliatnya, ih masuk rumah nggak tenang banget sih gitu. Karena kita mungkin hidupnya di rumah kali ya. Jadi kita senang-senang aja begini, nggak pusing juga ngeliatnya gitu. Malah kita ngerasa lebih fresh, lebih nyaman gitu sih Mas. Akhirnya adalah kita mix aja dari barang yang udah ada sebelumnya, industrial, kita ubah palingan beli barang-barang kecilnya, perintilannya yang lebih warna-warni. Oke. Tapi perdebatan sampai industrial juga lumayan lama tuh. Awalnya dia pengen Japandi dia. Skandi ya. Kalau Iya, Skandi. Pengen Skandi, cuma kata aku, kita secara bahan nih, udah kita kan kita juga ada perhitungan budget ya. Iya. Udah pakai industrial aja, walaupun aku dari dulu sebenarnya pengen, tapi ini kita warnain merah ya gitu. Dia, jangan mana, contohnya mana, ada nggak? Saat itu kan masih jarang ya referensi aku. Nggak ada lagi contohnya, nggak mau aku kalau nggak ada referensi. Nggak punya bayangan. Sekarang nggak ada Japandi ya nih. Nggak ada, udah mendadak hilang aja sama seleranya. Mungkin lampunya aja masih dikit lah. Jadi benar ya, tetangga selera tuh bisa berubah ya, tergantung keadaan, tergantung tren, dan tergantung budget juga nih. Jadi jangan terlalu jangan terlalu terobsesi gitu ya. Iya betul, jangan strik-strik banget Jangan gitu strict ya. banget, gitu. Kadang bisa dalam perjalanannya kita kan beda rasa gitu, beda perasaan, prosesnya juga beda. Ya udah dilaluin aja, dinikmati aja gitu. Betul. Sekarang anaknya masih kecil, nanti mungkin udah rada gede, udah beda lagi nih. Bisa. Jadi kita pengennya makin tua juga kan makin pengen lebih nyaman warnanya, lebih kan kalem. who knows gitu ya. Jadi ya udah sesuai selera aja saat selera berjalannya waktu. Oke. Ini rumah 2 kamar, 1 kamar mandi. Gimana experience kalian setelah menghuni rumah ini, terutama setelah direnovasi? Sejauh ini sih jadi lebih nyaman ya. Betul. Bagian kita juga cuma bertiga, semua ruang terakomodasi gitu. Kita kamar ada, buat anak main ada, dan di taman juga sebenarnya taman kita bikin besar itu karena aku suka nongkrong, dia suka nongkrong, teman-teman kita suka main ke rumah, teman-teman dia juga banyak, keluarga kami suka ngumpul juga, keluarga besar dia juga banyak di Depok gitu, dan sering ngumpul di sini. Makanya kalau tamannya kecil, kayaknya kalau rame sempit. Penuh. Jadi kita kadang ada yang di sini, jadi ada yang di taman. Kadang kita kayak piknik-piknikan, gelar tikar gitu. Jadi sambil makan di sana juga gitu. Iya, jadi ya setelah direnov sih kita nyaman banget. Udah gitu kan belakangnya tuh aku ada bukaan dengan tanah yang sekecil ini, itu salah satu dendam aku juga sebenarnya, karena waktu di rumah orang tua, rumahku tuh kecil, sempit dan pengap gitu karena semua tertutup dan gelap gitu. Makanya ngelihat rumah orang tua dia yang belakangnya ada bukaan, kayaknya kita bikin rumah walaupun kecil harus ada bukaannya di kayak rumah mamamu gitu. Makanya adalah kita korbanin belakang untuk bikin ruang terbuka dan agak lega juga biar buat orang banyak gitu. Sebenarnya bukan dikorbanin ya, tapi dialih fungsikan. Oh iya, Kadang kalau orang dulu kan melihatnya adalah rumah kecil ngapain sih punya taman. Benar. Itu masih sampai sekarang tuh suka banyak aja sih Mas. Gitu. Bisa jadi kamar lagi loh gitu. Iya, saya bisa jadi kamar satu gitu ya. Saya kemikiran jadi ruang gitu. Padahal kan secara fungsi banyak banget, bukan tentang estetika aja tapi manfaat ya, udara dan lain-lainnya gitu. Benar. Tergantung sudut pandang ya. Masih banyak juga nih. Kalau tetangga lain yang nonton video ini mudah-mudahan juga lebih terbuka ya. Sisakan ruang terbuka di dalam rumah. Jangan merasa sayang. Itu karena penting buat kesehatan dan kenyamanan penghuninya juga nih. Betul. Oke. Kemudian terakhir nih soal budget mungkin. Boleh. Masih inget nggak nih budget renovasi rumah ini? Budget renov itu untuk tingkat ini belakang sama taman di 60-an. Oke, ini udah struktur buat 2 lantai yang ke belakang. Satu 2 lantai betul. Karena kebetulan tukarnya kan dari kita juga. Oh. Emang tim aku juga tukarnya. Oke. Yang biasa buat bikin apa? Kan aku yang tadi bilang ada bengkel furniture itu. Nah, aku pekerjakan sama mereka. Ayo kita belajar bikin bangun rumah. Biar kalau ada orderan rumah kita bisa. Oke, jadi dapat pengalaman ya, portonya rumah sendiri ya? Betul, sama aku jadi yang porto. Ah. Jadi setelah aku renov, aku foto-foto, aku tawarin ke yang lain, mau bikin kayak gini ya gitu. Dapat? Ada beberapa. Wih, mantap. Sekarang jadi sering ada, jadinya bukan tukang furniture aja, jadi tukang bangunan juga. Jadi aku nambah railing, nambah ini, nambah kanopi gitu. Jadi kontraktor kan? Oke deh, kalau ada tetangga online mau nanya-nanya soal rumah ini bisa tanya-tanya kemana? Boleh ke Instagram aku di @nungkik. @nungkik.
@nungki. Nanti linknya saya taruh juga di deskripsi ya. Makasih nih Mbak Nungki, Mas Abi. Sama-sama, terima kasih juga udah mampir. Sama-sama udah nemenin kita home tour, udah ngasih inspirasi buat tetangga lain yang mungkin rumahnya punya ukuran sama nih. Ya, Mudah-mudahan jadi inspirasi, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. apa ya, kayu Kayak solid. kayu solid tapi gitu. Mau bersihin, Mbak. Oh iya ya.